Halo semua, balik lagi di podcast Teman Hati. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Dari segala hal yang membuat bad mood di hari ini, yuk kita nafas dulu, relax dulu, ikhlaskan perasaan-perasaan negatif itu dalam diri kamu. Sadarkan kembali diri kamu, ya kita buat diri kita relax aja. Enjoy, nikmati kehidupan ini meski terkadang terasa sulit dalam menjalani hidup kita. Because life must go on. Dan ini juga salah satu bentuk rasa syukur kita karena hari ini, detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Sang Maha Pencipta untuk terus memperbaiki hidup kita. Jangan lupa bersyukur. Dan semoga kita semua dalam keadaan yang selalu sehat dan dijauhkan dari mara bahaya serta dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Ya, hari ini kita masih bahas tentang streamline dari langkah menuju seni hidup minimalis. Lebih tepatnya, kita membahas langkah yang kelima dari metode streamline ini. Buat kalian yang belum sempat dengerin metode-metode streamline yang sebelumnya, kalian wajib banget mampir di episode sebelumnya, karena di setiap langkahnya menarik dan jangan sampai terlewatkan. Linknya aku taruh di description box ya. Kalau udah selesai, kita langsung balik lagi ke video ini. Langkah yang kelima ini ada all surfaces clear, atau kalau diartiin, semua permukaan bersih. Ya, kalau sekilas didengar sebenarnya apa sih gitu yang menarik dari all surfaces clear ini? Tampak biasa dan basic banget seperti minimalis pada umumnya. Dan apa yang aneh juga dan perlu dibahas gitu dari all surfaces clear ini? Kenapa langkah ini ada di metode streamline? Yap, memang terdengar basic tapi nyentil. Karena kenapa? Ketika kita udah percaya diri banget nih sama permukaan-permukaan yang bersih di rumah kita cenderung lengah. Permukaan yang datar terutama bakal berasa banget jadi magnet untuk kita menaruh barang-barang. Magnet untuk sebuah kondisi yang berantakan. Dan aku juga bisa menebak beberapa dari kalian kalau udah habis dari suatu tempat gitu ya, dari luar, terus masuk ke rumah, pasti kalian menaruh suatu barang di tempat atau suatu permukaan yang pertama kalian temui. Yap, memang greget rasanya. Kalian bisa tuh ya, rasain tarikan gravitasi dari suatu permukaan yang datar dan luas. Tarikan buat naruh barang-barang di situ. Permukaan yang datar dan luas memang mengundang barang-barang yang seharusnya tidak berada di suatu tempat yang benar. Nah, sebagai contoh, coba kalian perhatiin deh meja makan kalian. Apakah hanya ada barang-barang berupa piring dan alat makanan lainnya? Apakah meja kalian terbebas dari barang-barang selain minuman dan makanan atau camilan yang sering kalian makan? Atau tempat tidur nih? Apakah tempat tidur kalian hanya ada spray, selimut, bantal, dan guling? Nah, hal-hal seperti itu masih sangat mungkin terjadi dan masih terus perlu diupayakan untuk mengatasi masalah permukaan yang berantakan. Kecuali kalau kalian memang sudah benar-benar menjadi seorang minimalis dan udah ahli gitu ya dalam menjaga kebersihan rumah. Biasanya hal-hal kayak gitu terjadi kalau kita habis ada suatu kegiatan nih. Terus selesai kegiatan kita taruh gitu aja dan didiamkan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan sampai berbulan-bulan. Permukaan itu bukan untuk tempat menyimpan barang. Terus, untuk apa gunanya permukaan yang bersih? Ya, tanpa permukaan yang bersih dan rapi, kita nggak bisa dengan mudah dan leluasa untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Coba bayangkan, kalau permukaan di ruangan kita kotor dan banyak barang-barang ditaruh. Kita susah gitu ya buat bergerak bebas dan sulit buat mengerjakan sesuatu. Banyak hal yang nggak bisa kita lakuin dengan permukaan yang semerawut. Dalam beberapa kasus mungkin tidak bisa beristirahat di tempat tidurnya sendiri. Nah, ayo loh, siapa yang begini? Pakaian di mana-mana di kasur, sampai mau tidur tuh nggak nyaman. Tapi jangan khawatir, yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah seperti itu adalah sikap baru dan antusiasme untuk menerapkan prinsip berikut. Nah, apa itu prinsipnya?
dengerin baik-baik ya. Permukaan bukan tempat menyimpan barang. Yap, itu aja. Permukaan adalah sebagai ruang berkegiatan dan harus dijaga agar tetap rapi dan bersih setiap saat. Nah, kalau kalian bisa menerapkan prinsip ini, lihat deh hasilnya. Kalian pasti bakal senang lihatnya. Karena rumah tidak hanya tampil apik, teratur dan tenang, tetapi jauh lebih bermanfaat dan mudah untuk dibersihkan. Untuk bisa di tahap kayak gitu, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap suatu permukaan. Khususnya, cara pandang terhadap ciri-ciri fisiknya. Secara alaminya, permukaan itu bersifat lengket, luas, datar, dan ideal bagi suatu barang untuk bersinggah dan beristirahat. Sekalinya ada barang singgah di permukaan, biasanya barang itu bakal ada sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan nih. Mungkin karena saking lamanya, kita jadi merasa nggak aneh lagi lihat itu barang. Permukaan yang tadinya datar, sekarang jadi naik turun dengan banyaknya barang-barang. Nah, kita ubah cara pandang kita nih. Bayangin aja kalau suatu permukaan itu permukaan yang licin, selicin es. Agak miring gitu beberapa derajat dan nggak aman buat kita nyimpen barang lama-lama. Kita bisa leluasa berkegiatan. Nah, barang yang singgah jadi gak bisa terlalu lama gitu menetap di permukaan itu. Karena kita berpandangan bahwa suatu permukaan itu licin dan gak aman buat kita lama-lama menaruh barang itu. Dan ada tambahan juga, barang yang singgah di permukaan licin itu harus ikut pergi ketika kita sudah meninggalkan suatu ruangan itu. Kalau kita naruh cangkir di meja, pakaian di kursi, di tempat tidur, itu harus kita bawa ke tempat yang seharusnya saat kita meninggalkan tempat itu. Minta juga buat keluarga kalian ngelakuin hal yang sama supaya kalian gak capek sendiri ya. Kecuali emang barang-barang yang tempatnya memang berada di suatu permukaan. Contohnya kayak hiasan, lilin di meja makan, lampu baca di nakas, remote control di meja TV, jam beker di dekat tempat tidur, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa juga, yaitu ada permukaan yang paling luas di ruangan, yaitu lantai. Yap. Dan kadang gak gampang juga buat nahan godaan gitu ya di permukaan ini. Kadang-kadang kalau meja, laci udah penuh atau kita lagi males balikin barang ke tempatnya langsung, kita cenderung menjadikan lantai ini sebagai alternatif untuk penyimpanan barang sementara. Nah, jangan sampai kalian menyerah sama godaan ini ya. Lantai ini luas dan gak punya pembatas yang tegas. Terus gak ada juga barang yang jatuh dari lantai. Jadi kalau udah ada barang aja di atasnya, di atas permukaan, itu biasanya akan bertahan lama di situ dan meluas. Bertambah luas, dan semakin luas dengan barang-barang. Jangan sampai lantai kalian terkubur dengan barang-barang sampai kalian susah untuk berjalan, melangkah, dan bergerak. Lantai itu adalah tempat untuk kaki-kaki melangkah ya, dan tempat perabotan berat berdiri. Pastikan permukaan lantai di rumah kalian tetap bersih. Setelah kita merapikan dan membersihkan permukaan rumah, tentunya kita akan semakin bersemangat juga nih untuk menjaga dong. Siapa yang mau mengulang kerja kerasnya untuk merapikan dan membersihkan barang-barang di permukaan? Cara menjaga kerapian yang termudah adalah dengan membiasakan diri untuk mencermati ruang dan tempat di rumah kita sebelum kalian meninggalkan kamar nih, atau sebelum kalian mematikan lampu saat akan tidur. Perhatikan dulu nih, lantai, meja-meja, buffet. Jika tidak sebersih dan rapi seperti sebelumnya, silakan luangkan waktu beberapa menit untuk membersihkan dan merapikannya kembali. Ya, jadi itu mengapa kita harus menjaga permukaan agar tetap bersih. Supaya kita bisa melakukan kegiatan, supaya enak juga dipandang. Dan kalau udah bersih, dijaga ya, supaya kita nggak capek lagi berlebih untuk membereskannya. Nah, mungkin segitu aja dari aku di podcast episode kali ini. Aku bakal balik lagi di episode selanjutnya.
Kita akan bahas metode streamline lagi, masih ada beberapa langkah. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian tertarik dan supaya nggak ketinggalan kalau aku upload podcast terbaru. Jangan lupa like. Dan bagi kalian yang ingin berpendapat, boleh banget tulis di kolom komentar. Gunakan kolom komentar dengan bijak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir dariku, salam dari hati.